gara-gara Sofyan bantu saya kemarin, saya juga bagus loh, keren loh kerjaan Sofyan. Saya paling selalu pesan ke semua orang, ingat jangan kredit Anda ambil sendiri. Ini kerjaan siapa? Saya Pak. Lah terus yang bantu Anda denger nggak enak. Nah, KP dia, udah mulai besok begitu Anda lagi. Nah ini bahayanya, begitu besok giliran Anda yang kerja, orang mundur semua. Karena kreditnya sudah Anda ambil, siapa yang suka begitu? Nggak usah colek-colek. Nggak ada ya, nggak ada satu kayaknya di sini. Lebih dari satu ada Pak di sini. Jadi mulai sekarang biasakan. Ini caranya. Salaman boleh ya? Thank you Rip. Kamu, gara-gara kamu, proyek kita ini selesai cepat. Dan ingat, yang dikasih thank you jangan gini, apa biasa aja Pak, saya nggak apa-apa, orang cuma gitu aja, nggak usah, thank you Pak, baik Pak, sama-sama Pak, Bapak juga keren. Ingat, saling memuji, menaikkan tingkat disukai. Ayo, sekarang siapa? Walaupun hasilnya belum maksimal, thank you Pak Idi ya, gila Pak, sampai nggak pulang Pak, luar biasa, keren Pak. Jangan bilang, alah Pak, masih belum, orang ini aja masih Bapak omelin. Nah, nggak usah dibahas itu. Masalah omelan dengan pujian beda. Telah menyampaikan materi dan juga karena jujur di AF Dung ini kalau ngomong tuh kayak makcil banget sumpah. Seru banget dari kemarin. Darah-darah gitu ya? Iya, mantap banget. Seketika saya langsung introspeksi diri, oh saya itu kayaknya enggak banget. Oke, selamat malam. Saya ingin berbagi kepada Anda, saya ingin sharing kepada Anda tentang apa sih yang terjadi di Surabaya selama training saya bersama Pak Ladi dan timnya. Dan ini luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan dengan saya sharingkan ini Anda akan terinspirasi, bahkan mungkin Anda akan mulai melakukan hal yang sama. Boleh undang saya, ayo kita ketemu di tempat Anda, di perusahaan Anda dengan tim Anda semua. Wow, banyak aha momen, banyak insight. Yang pasti buat saya bersyukur banget. Para peserta senang banget, mereka puas banget. Sampai ada beberapa peserta, beberapa leader, bahkan itu levelnya tinggi banget, sampai bilang, gila coach, top. Mereka nggak nyangka NLP bentuknya seperti ini. Ada 5 poin yang ingin saya sharingkan kepada Anda. 5 hal yang ingin saya sharingkan kepada Anda. Yang pertama adalah yaitu adanya keterbukaan, adanya rasa ingin menjadi tim. Karena mereka merasa bahwa selama ini ternyata individunya sangat tinggi, teamworknya sangat rendah. Mereka merasa bahwa di antara mereka itu butuh saling support. Cuman yang terjadi tidak, karena kurangnya minim komunikasi. Jadi ya akhirnya seperti sebuah kendaraan yang mungkin jalan tapi hampa gitu loh. Ya apakah target tercapai? Ya memang tercapai, cuman tidak maksimal. Dan dengan training 2 hari kemarin mereka sadarin, oh kami ini kurang komunikasi, kami ini harusnya saling support, harusnya bicara, saling ngobrol apa yang bisa kita saling bantu, dibandingkan mereka menganggap bahwa pekerjaan ini adalah saya sendiri. Itu yang pertama. Nah yang kedua, para leader dibukakan pikiran bahwa
dalam proses memimpin, dalam proses menjadi leader atau orang yang melit timnya, mereka ternyata butuh yang namanya target, mereka butuh yang namanya kedisiplinan, mereka butuh yang namanya komitmen, mereka butuh yang namanya konsisten. Dan begitu dalam training 2 hari mereka terbuka semua. Mereka sadari mereka sangat lemah, apalagi mereka mengandalkan perasaan. Mereka ya kembali lagi orang-orang baik seperti saya dulu di saat saya menjadi seorang leader juga. Saya selalu menggunakan perasaan rasa baik saya. Dan setelah training 2 hari kemarin mereka kebuka, ternyata itu akan menghancurkan tim. Dia leader itu akhirnya punya kontribusi untuk membuat tim-timnya itu jadi lembek. Ayo para leader di luar sana, yang Anda cukup baik, boleh Anda baik, tapi kenapa nggak Anda lari atau pindahkan ke profesional daripada Anda sekedar baik aja? Karena orang profesional bisa baik, orang profesional bisa disiplin, orang profesional bisa tegas. Kalau orang baik kadang-kadang kalau mau tegas nggak tega, mau disiplin akhirnya kasih toleransi. Efeknya terjadi, Anda akhirnya membantu, memberikan kontribusi untuk membuat orang di bawah Anda menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang lembek, orang-orang yang akhirnya secara beban bukannya makin naik, mereka mintanya yang aman atau comfort zone buat mereka. Nah, yang ketiga, saya bangga dalam training tersebut, di antara mereka akhirnya merilis atau mengetahui bahwa dalam proses bekerja, terutama yang mereka anggap selama ini harus berperang, harus menghadapi dengan segala upaya, bahkan mereka siapkan peluru dan sebagainya istilahnya mereka, ternyata sekarang cukup dengan komunikasi, dengan merubah bahasa, dengan merubah cara menyampaikan, dengan merubah susunan kalimat yang mereka akan sampaikan, itu merubah respon dan merubah arti. Dan sampai mereka bilang, waduh coach, kalau dari dulu kita dapat ini, mungkin masalah yang kita hadapi semuanya selesai. Contohnya dalam proses penagihan, collect data, pengumpulan berkas, waduh, bahkan ada kejadian sampai hampir 2 bulan mereka terlambat, dan itu kan amazed banget. Waduh, dan sekarang mereka sadari. Hari ini seperti gaya saya pribadi, gaya Coach Ebdo adalah, saya setelah training saya selalu sapa beberapa leader yang memang secara random, tapi saya punya data mereka untuk saya tanyakan apa yang terjadi dalam 1 hari ini. Tadi di jam sebelum maghrib, report mereka saya bangga banget. Coach, per hari ini mereka mau diberikan target. Coach, per hari ini mereka mau membuat komitmen bersama. Coach, per hari ini mereka saya tegur, saya arahkan, mereka merasa bahwa memang ini perlu. Saya cuma bilang terus dijaga. Nah, yang keempat, dalam proses memimpin, mereka sadari mereka kurang yang namanya target. Mereka tidak pernah meneruskan itu, karena selama ini mereka anggap itu sebuah toleransi yang bisa mereka pikir, oh ya udahlah, yang penting mereka tahu kok timnya bagus. Padahal selama ini tahu itu nggak ada ukurannya. Ya disitulah buka semua. 2 hari ini membuat mereka berpikir, waduh pokoknya saya bangga banget, saya terharu banget. Sampai ada yang memberikan ucapan langsung, thank you banget, sampai ada yang japri. Saya merasa bahwa inilah kebahagiaan dan ya kesenangan batin saya membuat semua peserta jadi merasa mereka dapat insight, dapat aha moment, dapat ilmu, dapat hal baru, dengan sukarela mereka terima itu, dan mereka bahkan ingin terus menggunakan itu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terutama buat saya, perusahaannya juga merasa diuntungkan dong. Buat Anda para pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan, ayo undang saya, kita akan diskusikan untuk kepentingan apa, untuk para leader, untuk para level menengah atau para staff. Dan terakhir, saya melihat satu ruangan kelas dalam 2 hari. Dari hari pertama yang awalnya mereka nganggapnya ini training apa ya, kok trainingnya begini, hari jam pertama, tapi mereka akhirnya menikmati, enjoy banget. Bahkan sampai di hari pertama komentar mereka, kok ini bener ya, kok ini, aduh ini kayaknya yang disampaikan oleh coach ini nampol banget, namparin mereka banget, dan jelek banget buat mereka. Itu saya merasa, waduh, alhamdulillah banget. Apa ya, walaupun saya cuma dapat informasi yang tidak terlalu detail, tapi ya itulah mungkin jam terbang yang saya miliki, yang akhirnya membuat para peserta jadi senang sekali. Bahkan mereka sampai minta terus. Ya buat saya pribadi, ya karena ngajar ini adalah passion dan ya hal yang saya sukai sekali, yang saya makin punya energi lebih di saat saya bisa memberikan kepada peserta, dan peserta juga antusias
apalagi sampai di hari kedua mereka nganggapnya gila coach, kita di habis break kita nggak sadar ini udah jam 3 sore, kita nggak sadar ini jam 5 sore. Bahkan hari pertama sampai lewat maghrib, hari kedua sampai lewat maghrib juga. 2 hari berturut-turut saya sampai jam 6 sore, dari start jam 8.59. Wah, luar biasa. Jadi buat Anda semua, saya terima kasih banyak buat Pasversta 2 hari kemarin. Thank you banget, saya bangga kepada Anda semua. Saya percaya Anda ingin sukses, saya percaya Anda ingin naik level. Karena kembali lagi Anda sedang 2 hari kemarin mengupgrade. Kan saya sampaikan kepada Anda bahwa handphone aja diupdate. Nah, 2 hari kemarin ini otak Anda sedang proses update. Nah, dalam pesawat ini banyak hal yang ingin sebenarnya saya sharingkan kepada Anda. Jujur, hari ini saya bikin vlog cukup banyak. Untuk saya nanti akan bagikan secara berurutan kepada Anda di vlog saya. Makanya ikutin YouTube saya, ikutin Instagram saya. Anda akan dapat banyak yang menjadi insight atau aha momen Anda. Buat para pemilik usaha, buat para pimpinan, para owner, ayo undang saya untuk persiapan take off di 2021. Sudah di Jakarta sekarang, ada Soekarno-Hatta. Dan ini gate, keren loh, gate 11 ya. Jadi harus jalan ke 13 soalnya. Oke, nanti kita sambung lagi kalau dari bagasi. Oke. Ya, alhamdulillah kita tiba di Jakarta, asik, rumah kita sendiri. Dan ini pintu keluar untuk penjaga, itu pintu pemeriksaan untuk e-hack. Jadi seperti kayak imigrasi, tapi data untuk ngecek semua orang yang datang. Ayo, kita sebentar lagi akan masuk ke pengambilan bagasi. Dan ini kedatangan. Ya inilah, alhamdulillah Jakarta. Hawanya ternyata lebih welcome dibandingkan Surabaya. Surabaya panas banget. Saya nggak ngerti deh. Kenapa Surabaya begitu luar biasa panasnya? Nah, kita akan nunggu di sini dan rupanya kita kayaknya nggak ada orang di sini. Cuman kita doang. Wow, gila. Pada kemana ini? Sepi sekali, benar-benar. Ini kita sambil nunggu kedatangan barang. Satu bagasi kita sudah ada. Tinggal satu lagi. Aduh, jujur aja buat saya, dulu kita kalau di sini ngantrinya luar biasa, sampai nunggu. Hari ini benar-benar cuma kita aja. Buat Anda semua, kayak kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, sehingga kembali normal, ekonomi juga normal, penerbangan juga normal. Bayangkan semua harus diprotek seperti ini, ada disinfektannya. Itu sini disinfektan yang harus ada sinar UV-nya juga. Wow, benar-benar protek semua. Dan sekarang semua petugas juga harus menggunakan masker, face shield. Top deh. Saya sih hanya bisa berdoa mudah-mudahan ini segera normal dan segera kembali pulih. Ini kita premium arrivalnya juga kosong, lihat petugasnya sampai benar-benar cuma beberapa, 2 orang. Ini juga bagian servisnya belum bisa dihitung karena kata mereka hampir sedikit sih penumpangnya. Tapi sekarang baru bulan ini katanya sudah kembali normal. Iya, bukan normal sih, lebih banyak dibandingkan 8 bulan sebelumnya. Hampir tidak ada orang katanya. Ya bisa dihitung lah dengan, ya masih ada tapi nggak sebanyak. Aduh, saya nggak ngerti deh, tadi masanya kita sampai, wah sedih sekali sih. Mudah-mudahan kembali normal ya. Ayo kita sama-sama berdoa, kita bisa traveling lagi, bisa jalan lagi, dan kita bisa menikmati piknik dari antar negara, antar pulau. Yo, saya
cukupkan semua info perjalanan saya dari Jakarta kemarin ke Surabaya dan sekarang kembali ke Jakarta. Saya doakan Anda semua yang melihat YouTube saya terus sehat, terus berkarya, terus kreatif, dan terus sukses. Jangan lupa subscribe, komen, dan silakan share ke semua orang yang Anda cintai dan orang-orang yang Anda kenal. See you the next level and the next success.